Assalamualaikum, nama saya Fadli. Kali ini saya akan melakukan proker pathways dengan matkul struktur data dengan materi stack, queue, dan tree. Di sini adalah struktur data stack yang kurang lebih sebenarnya sama kayak linked list biasa. Perbedaannya adalah kalau stack itu sifatnya adalah first in, last out. Jadi yang pertama kali masuk dan yang keluar itu yang terakhir. Mungkin di sini pertama-tama seperti biasa ada struct-nya, ada not next-nya kurang lebih sama, nggak terlalu beda. Terus ada create stack ini buat ngebuat head kalau misalnya di linked list, tapi di sini istilahnya top tapi sama aja. Di sini ada create element kurang lebih sama juga, membuat node, masukin data, next-nya null. Perbedaannya di sini kalau misalkan di linked list itu ada insert yang bermacam-macam, kalau di sini itu insertnya cuma satu, yaitu namanya push. Jadi push itu kalau misalkan topnya nol atau misalkan kepalanya nggak ada, misalkan contoh di sini kan misalkan penggambarannya masih belum ada stack, masih kosong. Kalau misalkan topnya nggak ada, top sama new node sama dengan top. Jadi ya udah, ini adalah misalkan data satu. Kalau misalkan top ini kan jadinya namanya top. Ya, kalau misalkan topnya ada, new node next ke top, terus top jadi new node. Jadi data baru masuk, contoh ya, ini nunjuk ke sini nextnya, terus ini jadi top, kurang lebih gitu. Jadi new node atau 2 di sini itu bakal nunjuk ke top yang lama, terus new node-nya bakal jadi top, kurang lebih gitu ya. Terus di sini untuk last out-nya atau delete-nya ini namanya pop. Kalau misalkan head-nya atau top-nya itu nggak ada, ya berarti nggak ada yang bisa dihapus. Kalau misalkan ada, berarti di sini tuh sana ada pointer sementara atau temperatur. Terus top sama dengan top next. Jadi penggambarannya kurang lebih paling kalau misalkan di sini ada 1 dan 2, di sini top. 2 ini kan top karena dia yang paling atas. Jadi topnya itu karena 2 itu nunjuk ke sini. Jadi topnya ini bakal pindah ke sini. Terus karena di sini pointer time sama dengan top, jadi ini namanya juga time itu nunjuk ke 2 juga. Terus nanti delete time, 2-nya bakal kehapus. Jadi nanti bakal sisanya cuma struct ya, data satu ini doang, kurang lebih gitu. Terus di sini ada display, kurang lebih nggak terlalu beda sama traversal linked list biasa, cuma ada pointer temp atau ya sementara doang di top atau di paling atas. Salah, maaf. Jadi nanti kalau misalkan kita ada 3 nih contoh ya, ini nunjuk ke sini, ini 3 nunjuk ke 2, 2 nunjuk ke 1. Selama di sini karena di sini top, terus kita buat pointer sementara nunjuk ke top atau ketiga lah, bisa dibilang. Di sini anggap aja di sini temp. Selama tempnya ini bukan 0, ini akan selalu jalan temp data. Temp data berarti pertama 3, terus tempnya sama dengan next, temp next. Jadi 3 ini bakal next kedua, terus ini bakal jadi temp atau sementara, ini udah bukan. Terus 2 kasih out, karena 2 masih belum 0, kasih out lagi. Terus temp 1 si out lagi. Baru akhirnya nanti si out 1 karena nggak next ke apa-apa, jadinya 0. Terus ya udah, programnya selesai. Gitu. Terus ini is empty, ini cuma buat function yang kurang lebih paling ada lah di beberapa pemrograman stack. Jadi ini ngasih tahu kalau misalkan kosong atau enggak. Cara tahu kosongnya adalah kalau misalkan topnya 0,
dia bakal return yes. Kalau misalkan topnya nggak null, dia bakal return no. Kan kalau topnya null berarti true, kalau topnya nggak null berarti nggak true. Terus top element ini kalau misalkan function buat ngasih tahu data paling atasnya atau topnya apa. Kalau misalkan topnya null berarti nggak ada datanya. Kalau misalkan ada berarti return top data atau data yang ada di top. Paling di sini menunya kurang lebih pemrogramannya bakal kelihatan kayak gini. Bentar. Ya. Di sini misalkan contoh kita nge-push data 3 terus kita masukin 5 terus kita masukin 7. Salah. Terus kita masukin 7. Terus di sini kita bakal display atau traversal. Bisa dilihat tadi kita masukin 3 di pertama-tama, terus kita masukin 5, terus kita masukin 7. Jadi posisinya sekarang 7 itu yang ada di top. Yang paling kiri ini yang harusnya di top. Terus kalau misalkan kita pop atau kita delete, yang ke pop bakal yang 7 atau yang paling atas. Terus di sini paling cek stack kosong karena stacknya isi, berarti stack tidak kosong. Terus elemen teratas itu kan karena sekarang topnya itu 5, elemen teratasnya tuh harusnya di sini 5. Elemen teratasnya 5. Bisa dilihat displaynya tuh jadinya 5 sama 3. Ya kurang lebih paling stack gitu dong. Oh ya, ada contohnya juga, contoh simple lah dari penggunaan stack dari soal tahun lalu. Di sini seperti biasa ada struct-nya, nunjuk ke next, ada type def namanya not. Terus ini ada create stack, ada is empty, ada push biasa kayak tadi, nggak beda. Terus di sini ada pop, tapi di sini perbedaannya mungkin di program ini pop di sini itu void, dan sedangkan di sini tuh ada integer, dia nge-return value, tapi itu nanti bisa dilihat di pemrograman. Jadi pemrogramannya ini kayak kalkulator sederhana. Jadi kita ngebuat stack awal-awal, number itu mana nih, nah tuh top sama dengan 0. Terus kita masukin angka pertama, operator sama angka. Di sini kita bakal nge-push angka pertama terus nge-push angka kedua. Jadi kalau misalkan kita masukin misalkan angkanya angka pertamanya 1, angka pertama 5 gitu. Jadi kita bakal nge-push angka Kita bakal nge-push 5 gitu. Terus kita masukin operator kan di input kedua, tapi di sini pushnya itu number 61 habis itu 62. Jadi misalkan 62-nya 3 gitu. 3. Terus di sini ngecek kalau misalkan struct ini empty, ekspresi tidak valid, berarti tadi kita nggak nginput data. Tapi karena ini kita ada, jadi return 1 atau true. Terus integer b pop numbers. Nah di sini kenapa popnya ini nge-return value itu buat ngambil angka dari stack yang ini. Jadi integer b sama dengan pop numbers. Jadi yang ketiga ini, angka 3 ini bakal ke pop. Jadi integer Jadi integer b berarti sama dengan 3. Terus di sini ada cek lagi kalau misalkan numbersnya kosong, berarti ekspresinya tidak valid, return true. Karena di sini masih ada 5, jadi nggak kosong, jadi hasilnya true, programnya lanjut jalan. Terus di sini sama kayak yang tadi di atas, popnya ini nge-return value, popnya di sini nih yang 5. Kalau bisa dilihat nih ntar. Nah, temp not temp sama dengan top. Jadi ini kan kalau di sini jadi ini namanya top,
ini berarti udah time juga ya, kurang lebih gitu. Terus in value sama dengan temp data. Di sini kan 5 nih temp datanya, berarti nanti ngambilnya 5. Terus topnya sama dengan top next yang sama kayak tadi. Terus delete temp, ini berarti nanti 5-nya bakal ke delete. Kalau 5-nya ke delete, tapi nanti value-nya masuk ke A, itu integer A. Jadi nanti integer A sama dengan 5. Nah, karena kita udah dapet ininya, kalau misalkan berarti ini harusnya stacknya udah kosong dong. Berarti maaf, salah. Nah, integer result. Jadi result itu perform operation A, B, O, P. Nah, ini. Jadi operation atau tambah kurang kali bagi yang tadi kita udah input bakal masuk ke function ini. Itu kan integer A dari integer A, integer B dari integer B. Nah, ini kurang lebih nggak ada hubungannya lah sama stack, tapi kurang lebih penggunaan stack dari soal tahun lalu kayak gitu. Contoh aplikasinya tuh kalau di run bakal gini. Nah, misalkan tadi masukkan angka pertama 5, tambah operator misalkan tambah, terus masukin angka kedua 3, hasilnya 8. Ya kurang lebih sama lah, karena soalnya kan perform operation ini nggak ada hubungannya lah sama stack. Paling kayak penggunaan pop yang return value, penggunaan pushnya itu stack. Selanjutnya di sini ada queue. Queue ini kurang lebih sebenarnya sama kayak stack, tapi dia itu first in first out. Jadi yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar. Jadi kalau misalkan penggambaran yang sederhananya gini, salah. Nah, penggambaran sebenarnya kan misalkan kalau di antrian itu kan ada ini orang pertama, terus orang kedua, terus orang ketiga, terus orang keempat ngantri gitu. Urutannya berarti 1, 2, 3, 4. Nah, terus ini kok nggak di. Nah, terus kalau misalkan orang pertama udah selesai, berarti dia keluar. Karena dia yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Terus ini antriannya juga udah kelar, dihapus lagi. Antriannya juga yang kedua antriannya udah selesai, berarti dihapus. Kalau misalkan ini juga udah selesai, berarti dihapus. Berarti sisa dia gitu. Kurang lebih gambaran sederhananya gitu. Kalau di programnya di sini sama pointernya cuma ngarah ke next doang, nggak ada pref. Di sini ada type def biasa. Nah, kalau di sini itu sebutannya front sama rear, cuma ya tergantung ini masing-masing. Tapi kalau front itu bisa dibilang head lah, kalau rear itu kayak tail. Di sini create elemennya sama juga. Buat new node masukin data, input data new node sama dengan new node data, nextnya 0. Nah, terus di sini enq ini itu insertnya lah bisa dibilang. Ya kurang lebih di sini insertnya sebenarnya sama kayak stack. Selanjutnya paling di sini kalau misalkan rear-nya itu 0, kalau misalkan rear-nya itu 0, new node-nya front-nya bakal nunjuk ke new node, terus rear-nya juga bakal nunjuk ke new node. Karena kan kalau itu data satu-satunya berarti head sama tail sama gitu kan. Nih, kalau misalkan datanya salah. Kalau misalkan datanya satu doang, ya berarti ini jadi head, ini head, ini tailnya juga itu. Ini head, ini front, ini rear juga karena masih satu-satunya data. Terus kalau misalkan udah ada satu data nih. Jelek banget. Kalau misalkan udah ada satu data, berarti ini kan berarti front ya. Ini front. Tapi ini rear juga. Kalau misalkan ada data lain masuk,
rear sementara ini bakal nunjuk next ke new node. Ini new node nih yang baru, ini yang anggapnya 1 lah value nya misalkan, terus ini value nya 2 ya gitu kurang lebih. Terus rear-nya bakal nunjuk ke new node, dan new node ini bakal jadi rear yang baru, terus berarti ini udah bukan. Terus berarti kalau misalkan ada data baru lagi bakal kayak gitu juga, ini bakal jadi data ketiga, terus ini bakal jadi rear. Ya kurang lebih rear itu kayak tail, bener sih ya. Nah lanjut, terus di sini ada DQ itu ya semacam delete-nya lah, berarti dia udah keluar dari antrian. Di sini ada temp sementara yang jadi front, berarti ini nggak usah dihapus tadi. Ya udahlah, kalau misalkan contoh di sini ada data 1 nunjuk ke data 2 nunjuk ke data 3 1 2 3, ini kan front, terus ini rear, apa aja gitu. Terus nanti kita ngebuat pointer sementara yang nunjuk ke front, jadi di sini temp nih. Terus frontnya bakal pindah ke next, karena front sama dengan front next, jadi front next ini atau 2 itu bakal jadi front yang baru, ini bukan. Terus ya udah ini tempnya di delete gitu, jadi istilahnya ini di delete. Jadi urutannya nanti bakal jadi tadi 2 yang nunjuk ke 3, ini rear, R to rear lah. Terus ini bakal jadi frontnya. Kalau misalkan frontnya 0 berarti rearnya 0. Kasus itu kalau misalkan cuma ada satu data, kalau ada satu data kan frontnya nggak nunjuk ke apa-apa dong, frontnya nunjuknya ke 0 nih. Misalkan kalau ini cuma ada satu-satunya data, terus frontnya bakal nunjuk ke front next, sementara front next itu kan 0 kalau di ujung, berarti frontnya nunjuk ke 0. Karena rearnya masih nyangkut di 1, karena kan kalau data awal-awal itu front atau data awal-awal head sama tailnya sama, berarti kalau misalkan ini udah ke delete, R-nya nggak nunjuk kemana-mana. Jadi ini cuma buat nunjukin kalau misalkan kalau frontnya 0, rear-nya juga 0. Kalau nggak ada depan berarti nggak ada belakang. Terus di sini display atau traversal ya sama kayak stack ini tadi. Nah, sama persis. Jadi kurang lebih kalau buat queue-nya sama. Terus di sini ada is empty kalau ngasih tahu antrian ada atau enggak. Terus sini ya sama tuh, ada front element nunjukin data pertama tuh value-nya apa. Nah, sekarang contoh programnya ya. Nah, di sini kita misalkan masukin data 5 gitu, terus kita masukin data 9. Terus kita masukin data 2. Nanti bakal kelihatannya kayak gitu. Kan kita masukin tadi yang pertama 5, terus kita masukin 9, terus masukin 2. Kalau misalkan kita masukin 1, dia bakal ada di belakang 2. Kalau misalkan kita NQ atau keluar dari antrian, yang pertama kali keluar 5. Nanti bakal kayak gitu. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita NQ lagi, misalkan kita NQ lagi yang keluar itu 9. Kurang lebih gitu. Yang materi buat stack sama queue itu doang. Selanjutnya kita bakal masuk ke tree. Tree ini yang baru agak sedikit beda karena di struct-nya itu nunjuk pointernya itu nunjuknya ke left sama right, jadi ke kiri sama ke kanan. Tapi di sini type def ya kurang lebih sama, ada node buat node biasa, terus pointer tree. Nah tree ini itu buat rootnya atau buat nilai yang paling tingginya, kayak headnya lah kurang lebih itu tree root. Kalian di sini maaf ya, di sini create elemennya tetap sama, ngebuat node baru, input datanya. Tapi di sini karena biasanya yang tadi itu next doang, di sini ada left sama right, terus jadinya left sama right itu 0.
Nah, terus di sini insertnya, insert BST atau binary search tree itu ya kalau misalkan rootnya 0 atau headnya nggak ada, berarti new node itu jadi headnya atau jadi kepalanya. Terus di sini tuh kalau misalkan input yang kita masukin, contoh nih, kita misalkan kalau misalkan kita input jangan satu deh, kita input 5 gitu di awal-awal, terus kita input lagi misalkan inputnya 10 gitu, karena 10 itu lebih besar, jangan 10 deh, 3, karena 3 itu lebih kecil daripada 5 atau new node yang baru kita masukin tadi inputnya itu 3 kan, itu kan lebih kecil tuh daripada 5 atau input di root ini. Jadi insert bst nya root left sama dengan root left new node. Jadi istilahnya dia bakal nunjuk ke gini, nah nunjuk 3. Kalau misalkan kita inputnya 7, karena 7 itu lebih besar daripada 5, dia bakal nunjuknya ke sini. Kalau misalkan kita input 4, kan 4 itu dari sini nih, 4 itu lebih kecil daripada 5, turun ke 3. Tapi 4 itu lebih besar daripada 3, berarti dia masuknya ke sini nih. New node bakal lebih besar daripada input, jadi bakal masuk ke sini, ke 4. Kurang lebih penggambarannya kalau tree kayak gitu. Terus selanjutnya paling di sini ada transversal dari tree, itu ada pre-order, in order, sama post order. Bentar. Mungkin di sini penggambarannya bakal di web karena biar lebih gampang ya. Dan di sini paling didemonstrasi dulu aplikasinya bakal kayak gimana. Kan tadi misalkan kita input datanya 10. Terus berarti kita scan gambar aja. Karena kita tadi input datanya 10, berarti 10 ada di kepalanya atau di rootnya lah. Terus kita masukin misalkan 5, berarti 5 ada di sininya nih, di kiri, karena 5 kurang dari 10. Terus kita masukin misalkan 7, berarti 7 itu karena 7 kurang dari 10 bakal turun ke kiri, karena 7 lebih besar daripada 5 bakal turun ke kanan. Nah, terus kita input lagi, contoh misalkan kita input 12, ya berarti 12 bakal ada di salah. Kalau misalkan kita input 12 itu kan lebih besar daripada 10, jadi bakal nunjuk ke sini. Nah, terus di sini ada traversalnya, yaitu pre-order, in order, post order. Yang kita tahu dulu deh kan, in order itu sesuai urutan lah, dari yang paling kecil dari yang paling besar. Jadi kalau misalkan kita pakai yang in order, bentuknya bakal mana yang sih, maaf, kok nggak in order ya. Paling kita pakai gambaran di sini aja dulu biar lebih gampang. Ya contohnya nih, misalkan in order di sini. Jadi in order itu kayak gimana sih? Jadi in order itu dia bakal, ini kan root paling atas, dia bakal terus ke kiri sampai mentok, baru dia nge-return datanya. Terus kalau udah ke kiri, dia bakal ke kanan. Jadi gini nih, kita iniin dulu penggambarannya dulu.
Karena kalau di pemrogramannya nih, in order itu bentuknya kayak gini. Perbedaan in order, pre-order itu cuma peletakan si outnya doang. Kalau pre-order itu si outnya di awal, in order itu di tengah, post order itu di bawah. Tapi penggambarannya beda banget. Jadi kalau misalkan kita pakai contoh di ini juga lah ya. Kalau misalkan nih dia masuk tree-nya, pakai contoh tree yang ini. Dia itu tree-nya ini atau root-nya itu kan di sini kasus di sini 66. Dia bakal root ke kiri. Nah, ini pakai namanya rekursif. Jadi rekursif itu apa ya bilangnya? Dia itu pakai function yang sama di dalam function. Jadi dia manggil function in order lagi di function in order. Jadi kayak muter-muter gitu. Jadi karena di sini root-nya itu 66, terus karena root-nya kan ada 66 gitu, nggak 0. Dia bakal nunjuk ke sini in order atau manggil function ini lagi, tapi value-nya sekarang root left atau root ke kiri. Nah, di sini kasusnya root ke kirinya itu 42. Nah, di 42 sama. Di 42 sama nih. Udah nyampe 42. Karena 42 itu masih ada ke kiri, dia bakal kiri lagi, terus kiri lagi, sampai mentok di sini. Karena 5 tuh udah nggak ada in order ke kiri kan. Karena 5 itu udah nggak ada in order ke kiri sama sekali, baru programnya jalan. Jadi gimana ya penjelasannya? Oh, jadi kalau misalkan kasusnya itu dia bakal ngeran ini, misalkan di 66 nih. Kita nah, kalau misalkan tadi di atas 66, terus kita jalan ke sini, rootnya ke left, terus muter, udah di 42 kan sekarang, berarti programnya ini lagi jalan 25 terus sampai 5. Nah, pas 5 program ini jalan kan, tetap jalan, tapi dia bakal nilainya bakal 0. Jadi rootnya ini 0, karena rootnya sama dengan, kalau rootnya 0 dia bakal nge-return, programnya bakal jalan lagi gitu. Nah, pas program ini jalan ke baris yang selanjutnya, root saat ini itu 5. Karena root saat ini nilainya 5, jadi 5 bakal ke si out, root input. Nah, 5 ini bakal ke si out. Terus bakal lanjut ke function rekursif selanjutnya, itu in order root ke right. Kalau misalkan di sini ya in order root ke right bakal jalan, terus yang ulang lagi dari sini. Karena misalkan karena 9 ini itu nggak ada left-nya, ya kan? Karena 9 itu nggak ada left-nya, dia bakal ke sini terus ke return, program bakal jalan lagi, ke si out lagi, 9 ke si out nih kan. Nah, programnya ke si out, terus karena misalkan dia juga nggak ada kanan, berarti dia return juga, balik lagi ke sini nih, sementara node-nya masih 9. Nah, terus kalau kayak gini kayak gimana? Nah, kalau kayak gini dia itu bakal balik ke node terakhir yang dia return. Jadi gini, istilahnya tuh karena node 5 ini udah selesai, jadi node 5 tuh udah udah ngelakuin ini, root left udah selesai, si out udah selesai, terus dia udah root ke right, semuanya 0 semua gitu. Terus berarti node-nya itu udah habis, udah selesai gitu. Dia bakal return ke node terakhir, node cabang terakhir. Jadi contohnya dia bakal dia bakal balik ke 25. Jadi kalau misalkan karena di sini 5 itu udah sampai sini kan, buat ke 9 itu kan harus ke kanan. Nah, di 5 itu tadi udah sampai sini dong, udah ke kanan.
dia ini udah ke return, terus balik lagi ke 25. Paling penggambaran gampangnya gitu. Nah, terus selama di 25 nih, kalau udah di 25 dia bakal nunjuk ke kanan karena kan tadi 25 kasih out nih. 25 kasih out. Tuh, kasih out. Terus kalau udah selesai kasih out, dia bakal rekursif atau manggil in order lagi ke bagian kanan. Kalau di sini ke 40. Nah, terus bakal kemana? Balik lagi ke 42. Balik lagi ke 42. Karena 25 di sini udah komplit atau istilahnya udah selesai lah, dia bakal langsung return gini 40 ini udah sampai sini kan, dia udah return ke left karena leftnya nggak ada, balik lagi, terus dia see out 40, terus dia in order right karena right-nya 0, dia selesai. Karena 40 itu bagian dari 25, dia bakal balik lagi ke sini nih, ke sini dari 25. Kalau misalkan dia udah selesai dari 25, dia bakal balik lagi ke awal dari 25, yaitu 42. Paling penggambaran yang paling menjelaskan dari saya kurang lebih kayak gitu. Terus setelah di 42, dia bakal, karena dia tadi habis dari sini, bakal dari in order left, dia bakal ke visit 42. Nah, karena di kanannya masih ada, dia bakal in order ke kanan. Nah, kurang lebih bakal kayak gitu terus nih sampai semua node-nya selesai. Kan kalau semua node-nya selesai, berarti bakal misalkan nih dia selesai di sini, dia bakal ke return sampai 66. Nah, kalau udah ke return selesai, in order-nya baru habis. Kurang lebih kalau misalkan udah ngerti dari penggambarannya, programnya sebenarnya kurang lebih sama aja gitu. Nih kalau bisa dilihat di sini, ini apa sih? Oh, ini pre-order. Kalau pre-order itu berarti setiap dia itu nge-see out dulu baru ke left-nya. Gitu. Dia nge-visit di situ, anggap aja see out lah. Jadi dari root pertama dia bakal langsung see out, terus ke left, see out lagi, left lagi, see out, terus karena dia udah ke see out, leftnya nggak ada, balik lagi dia ke right, set rightnya 9, visit atau see out. Terus dia bakal, karena di sini udah selesai, dia bakal return ke awalnya nih yang masih ada, yang functionnya belum selesai. Dia bakal ke 40, terus balik ke 42, ke 57, left ke 56, left ke 54. Bakal kurang lebih semuanya sama. Kalau buat yang terakhir post order itu dia itu dia itu ngelakuin rekursifnya dulu baru nge-see out. Jadi di sini kan dia post left, terus dia right langsung ke kanan. Baru kalau misalkan istilahnya tuh dia tuh dari paling kiri yang nggak punya bawahan lagi, yang nggak punya kiri atau kanan lagi startnya gitu. Nah, kurang lebih di sini semuanya sama ya. Nih kalau misalkan di sini karena di 5 ini 9-nya udah nggak ada atau 9-nya udah komplit, dia bakal balik ke 25. Tapi karena 25 tadi baru selesai post left, dia belum post right, dia belum ke right. Nah, setelah dia ke right, baru dia ke 40 nggak ada left nggak ada right, berarti dia bisa langsung see out. Terus dia ke return ke 25, baru dia bisa see out. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan di sini paling kurang lebih programnya mah sebenarnya simple. Yang ribet itu adalah penggambarannya. Paling selanjutnya ada nih penjelasan bentuk infix, prefix atau postfix, atau infix in order sebenarnya sama. Jadi salah satu contoh soal dari tahun lalu itu kita dikasih ini kayak notasi dengan bilangan aritmatika kayak tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kalau kayak gini tuh gimana sih caranya dari ini bisa bentuk binary tree kayak gini? Paling mungkin
dasar aritmatika kan kita ngerjain itu kali dan bagi dulu. Kalau misalkan nih kita gambar, mana yang enak ya? Kita gambar nih misalkan. Nah, kalau misalkan kita biasanya ngerjain aritmatika itu kita ngerjain kalinya dulu, berarti pertama kali yang kita gambarin itu ini, kita ngekali B sama C. Kalau dibentuk salah, ini bentuk pertama lah. Kalau misalkan kita ngebuat tree dari bilangan aritmatika atau dari notasi ini infix, notasi infix. Karena kalau di contoh soal kemarin atau soal tahun lalu itu kita dikasih ya infix, baru kita disuruh buat binary tree-nya, terus kita buat prefix sama postfix-nya. Nah, setelah udah B kali C kan, terus B kali C ini dibagi D. Jadi keseluruhan B kali C ini bakal dibagi sama D. Penggambarannya kurang lebih bakal selanjutnya tuh kayak gini, dibagi terus ini D. Kurang lebih kayak gini. Nah, setelahnya kalau misalkan ini perkalian dan pembagian udah kan, ini udah selesai. Terus selanjutnya tambah B kali C dibagi D nih, keseluruhan tree ini itu bakal bakal A tambah gitu. Bukan tambah A, karena kalau tambah A bakal ada di kanan, karena ini tulisannya tuh A tambah sekian. Jadi tambahnya bilangan ini tuh ada di kanan. Jadi bentuknya kurang lebih bakal kayak gini. Salah. Ini bakal nunjuk ke sini, terus di sini bakal nunjuk ke A. Ya, gitu. Nah, terus setelah kan A tambah udah, berarti sekarang yang dari paling kanan ya kurang lebih, aduh ini pennya nggak muat, jadi ya ini kan udah ada gambarannya nih, jadi udah paham. Nah, kalau misalkan kita udah dapat tree-nya, buat nyari pre-order atau post ordernya itu sebenarnya tinggal gimana kayak ngelakuin ini aja nih, cara ngelakuin post order dan post order dan pre order di tree angka atau binary search tree biasa. Misalkan nih, kan kalau pre order itu dia nge-see out dulu baru pindah. See out berarti see out nih baru pindah, see out lagi baru pindah ke kiri, see out lagi baru pindah ke A. Di A itu udah nggak ada kiri ke kanan, berarti balik ke plus. Oh, di plus nih masih ada nih ke kanan, itu bagi, berarti minus plus A bagi. Oh, nih ada ke kiri lagi, masih out lagi kali, terus masih out lagi B, terus masih out lagi di kanannya C, terus ya seterusnya gitu. Karena di C udah nggak ada kiri kanan, kali udah ke see out, bagi udah ke see out, terus dia bakal ke right-nya D, terus balik lagi ke minus, balik lagi ke E. Jadi ya sesuai urutan yang ada di sinilah, minus dan minus tambah A, terus ke sini bagi, kirinya bagi kali, kirinya kali B udah nggak ada kiri kanan, balik lagi ke kali, dikalikan karena dikali masih ada C, terus balik lagi ke bagi karena masih di kanan D, terus di minus masih ada di kanannya E. Post order sama kayak post order di sini, dia bakal ke kiri sini dulu, terus ke sini. Oh, udah mentok baru si out. Habis itu balik lagi ke sini ke kanan karena masih ada kiri dulu. Terus B udah nggak ada kiri kanan. Si out terus balik ke sini. Oh, ini masih ada kanan, balik ke C, udah nggak ada kiri kanan, baru si out. Kali karena ini udah bakal input kali, terus ya seterusnya yang ada di bagian post order ini. Paling kurang lebih materinya itu aja. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.